Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Zakiatul Fikriyah, nomor NIM 1121035, dan rekan saya Siti Sundari, nomor absen 1121048. Nah, di sini kami akan membahas materi perkembangan pendidikan Indonesia antara tahun 1965 hingga runtuhnya Orde Baru. Nah, masuk kepada pembahasan. Pembahasan yang akan kami ambil mempunyai 4 poin. Yang pertama, karakteristik pendidikan Indonesia di antara tahun 1965 hingga runtuhnya Orde Baru. Yang kedua, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sejak tahun 1965 dan pelaksanaannya. Yang ketiga, perkembangan pendidikan guru di Indonesia antara tahun 1965 sampai runtuhnya Orde Baru. Dan yang terakhir adalah dampak perkembangan globalisasi terhadap pendidikan di Indonesia dalam perspektif sejarah. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni karakteristik pendidikan Indonesia antara tahun 1965 hingga runtuhnya Orde Baru. Orde Baru ini berkuasa selama kurang lebih 32 tahun, yakni dari tahun 1965 hingga tahun 1998. Pada awalnya, Orde Baru mempunyai tujuan pendidikan, yaitu untuk membantu manusia yang berjiwa Pancasila, cerdas, terampil, dan berbudi pekerti luhur, serta berkepribadian Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Di dalam aktualisasinya, Orde Baru ini setiap 5 tahun memiliki program pembangunan yang dikenal dengan istilah pelita atau pembangunan 5 tahun. Dalam pelita 1, merumuskan kedudukan pendidikan tinggi di dalam pembangunan nasional. Perkembangannya berlanjut ketika MPR hasil pemilu 1973 mengeluarkan ketetapannya dengan nama Garis-Garis Besar Kehaluan Negara atau GBHN, yang mempunyai tujuan pendidikan nasional sebagai berikut, yakni pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Namun munculnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, jual beli hukum, jual beli jabatan, ijazah, dan sebagainya membuat Orde Baru mengalami kemunduran atau tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998. Lanjut ke pembahasan yang kedua, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sejak tahun 1965 dan pelaksanaannya. Di antaranya ada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 12 Pasal 31 yang berisi 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Yang kedua, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Kemudian ada Pasal 4 Ketetapan MPRS tahun 1966 yang berisi yaitu mempertinggi mental moral, budi pekerti, memperkuat keyakinan beragama. Yang kedua, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan. Dan yang ketiga, membina atau mengembangkan fisik yang kuat dan sehat. Lanjut ke pembahasan yang nomor 3. Perkembangan pendidikan guru di Indonesia antara tahun 1965 sampai runtuhnya Orde Baru. Sepanjang periode Orde Baru, dunia pendidikan nasional mengenal 4 kurikulum, yakni kurikulum 1968, 1975, 1984, dan 1994. Kurikulum 1968 bersifat politis,
mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Sementara itu, pendidikan guru sebelum era 1970 pada dasarnya dilaksanakan dengan sistem terintegrasi, yaitu pola penyiapan guru yang memadukan elemen pendidikan yang berisikan nasionalisme, pedagogik, ilmu jiwa, bidang studi, dan ajarannya. Kurikulum 1975, pendidikan guru dilaksanakan dengan sistem konkuren, akademik atau terintegrasi, yaitu terintegrasi antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi, yang ditandai dengan pemberian ijazah dan akta mengajar bagi setiap lulusannya. Untuk kurikulum 1984, pendidikan guru masih sama dengan kurikulum 1975, yaitu dilaksanakan dengan sistem konkuren atau terintegrasi. Untuk kurikulum 1994, pendidikan guru mendekatkan adalah topik inti atau content-based curriculum yang menekankan hasil belajar pada keutuhan penguasaan substansi ilmu dan dikelompokkan ke dalam mata kuliah umum atau MKU, mata kuliah dasar kependidikan dan mata kuliah keahlian 1 dan mata kuliah keahlian 2. Pembahasan yang terakhir, dampak perkembangan globalisasi terhadap pendidikan di Indonesia dalam perspektif sejarah. Semakin tambah pesatnya perkembangan teknologi di masa sekarang ini, realitanya pendidikan mengalami krisis nilai. Pendidikan hanya menghasilkan lulusan berbasis pengetahuan banyak, menguasai teknologi, dan tetapi kekurangan memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Akibat krisis yang dirasakan langsung dalam pendidikan adalah 1. Menurunnya kemampuan masyarakat dalam membayar biaya pendidikan. 2. Meningkatkan angka putus sekolah dan menurunkan motivasi belajar siswa. 3. Menurunkan status kesehatan dan mutu gizi anak. Yang keempat, meninggalkan angka pengangguran, termasuk pengangguran terdidik. Lalu, kendala-kendala yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia. 1. Mutu pendidikan yang masih rendah dan tingginya angka putus sekolah. 2. Belum berkembangnya budaya belajar di kalangan masyarakat. 3. Profesionalisme dan tingkat kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang masih belum selesai. Dan terakhir, menurunkan status kesehatan gizi sebagai peserta didik sebagai dampak krisis ekonomi. Pendidikan yang telah belajar harus mempunyai prima kompetensi yang dibutuhkan di era globalisasi ini. Yang pertama, kompetensi intelektual, yakni kemampuan berpikir dan bernalar. Kedua, kompetensi personal, yakni memiliki kelurahan jiwa, moral yang baik berupa kejujuran, disiplin, kemandirian, krisis, dan tanggung jawab. Kemudian, kompetensi komunikatif, yakni memiliki kemampuan bahasa dan komunikasi dengan orang lain. Kemudian, kompetensi sosial budaya, yakni kemampuan hidup bersama dan bekerja sama dengan orang lain. Sekian penjelasan dari kami tentang perkembangan pendidikan Indonesia setelah tahun 1965.